Prosedur pengadaan pegawai. Prinsip pengadaan pegawai. Salah satu fungsi umum dari administrasi kepegawaian adalah kegiatan pengadaan pegawai. Dalam kegiatan ini harus dilihat adalah formasi jabatan yang lowong. 1. Pengertian pengadaan pegawai. Pengadaan atau prosedurmen adalah proses untuk memperoleh jumlah dan jenis tenaga kerja yang tepat untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan guna mencapai tujuan organisasi. Karyawan merupakan aset utama bagi perusahaan yang menjadi perencana dan pelaku aktif dari setiap aktivitas organisasi. 2. Perencanaan pegawai atau tenaga kerja. Perencanaan pegawai merupakan proses pengambilan keputusan dalam merekrut dan menempatkan tenaga kerja dalam perusahaan. A. Manfaat perencanaan pegawai. 1. Penggunaan tenaga kerja yang sudah ada secara lebih baik. 2. Perencanaan pegawai yang matang dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja yang sudah ada. 3. Penanganan informasi ketenagakerjaan dan pemanfaatannya. B. Tujuan perencanaan pegawai atau tenaga kerja. 1. Bagi kepentingan organisasi kegiatan perencanaan pegawai atau tenaga kerja. A. Menarik dan mempertahankan jumlah karyawan yang cukup dengan keahlian yang memadai untuk berperan secara efektif dalam mencapai tujuan organisasi. B. Menggunakan karyawan secara maksimal. Perencanaan pegawai dapat menjadi alat untuk mengevaluasi dampak kebijakan dan tindakan alternatif penggunaan tenaga kerja. 2. Tujuan dari perencanaan bagi kepentingan pribadi pegawai. A. Mengetahui kemampuan pengembangan jenjang karirnya. B. Mengetahui kemampuan apa yang harus dimilikinya untuk menduduki jabatan tertentu. C. Mengetahui waktu terbaik untuk mencapai jenjang karir tersebut. 3. Tahapan pengadaan pegawai atau karyawan. Terdapat 8 tahapan yang harus dilalui dalam pengadaan pegawai atau karyawan. Tahapan yang pertama adalah analisis jabatan. Analisis sendiri merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengurai dan mengetahui keadaan yang sebenarnya. Hasil analisis jabatan akan memberikan informasi tentang uraian pekerjaan dan spesifikasi jabatan, serta evaluasi pekerjaan. Tahapan yang kedua yaitu rekrutmen. Rekrutmen atau penarikan tenaga kerja merupakan kegiatan untuk mencari dan mempengaruhi tenaga kerja agar mau melamar pekerjaan yang ada dalam formasi jabatan suatu instansi, baik instansi pemerintah ataupun instansi swasta. Tahapan yang ketiga yaitu seleksi. Proses seleksi akan menentukan kualitas tenaga kerja yang akan didapatkan oleh perusahaan. Sebab tenaga kerja yang berkualitas akan memudahkan dalam pembangunan, pembinaan, serta pengaturan karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan. Tahapan yang keempat yaitu penentuan calon utama dan calon-calon yang diterima. Setelah melakukan seleksi yang meliputi serangkaian tes dan penilaian, segera disusun daftar calon-calon utama. Calon utama yang dimaksud adalah calon yang memenuhi kriteria atau standar kelulusan tes dan penilaian. Jalan utama yang telah disusun masih bersifat fleksibel, dalam arti para calon karyawan masih bersifat tidak pasti diterima semua. Keputusan penerimaan calon karyawan perlu dibicarakan dengan pimpinan instansi atau departemen yang berwenang untuk menentukan mana yang dapat diterima sebagai karyawan. Tahapan yang keempat yaitu penentuan calon utama dan calon-calon yang diterima. Setelah melakukan seleksi yang meliputi serangkaian tes dan penilaian, segera disusun daftar calon-calon utama. Calon utama yang dimaksud adalah calon yang memenuhi kriteria atau standar kelulusan tes dan penilaian. Jalan utama yang telah disusun masih bersifat fleksibel, dalam arti para calon karyawan ini masih bersifat tidak pasti diterima semuanya. Keputusan penerimaan calon karyawan perlu dibicarakan dengan pimpinan instansi atau departemen yang berwenang untuk menentukan mana yang dapat diterima sebagai karyawan. Tahapan yang kelima yaitu pengusulan.
Setelah diputuskan nama-nama yang diterima atas dasar kebutuhan, maka diadakan pengusulan untuk diangkatnya yang bersangkutan kepada penjabat yang berwenang untuk mengangkat. Tahapan yang keenam yaitu pengangkatan. Pengangkatan berupa penerbitan surat keputusan dari pejabat yang berwenang. Dalam arti, keputusan tersebut tercantum nama yang diangkat, tempat dan tanggal lahir, golongan dan ruang gaji, pangkat, jabatan, besarnya gaji pokok, dan tanggal pengangkatan. Tahapan yang keenam yaitu pengangkatan. Pengangkatan berupa penerbitan surat keputusan dari pejabat yang berwenang. Dalam arti, keputusan tersebut tercantum nama yang diangkat, tempat dan tanggal lahir, golongan dan ruang gaji, pangkat, jabatan, besarnya pokok, dan tanggal pengangkatan. Tahapan yang ketujuh adalah orientasi. Orientasi menyangkut dua hal penting, yaitu yang pertama, pelantikan dan perkenalan kepada teman-teman sekerja. Yang kedua, pengenalan terhadap pekerjaan, yaitu mengangkat instansi, tugas, dan hubungan dengan yang lain. Tahapan ke-8 adalah kedisiplinan pegawai. Disiplin adalah menjalankan, mentaati, tunduk, dan patuh kepada aturan, instruksi, dan perintah dari atasannya secara sukarela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Yuniasi dari kelas 11 OTKP 3, absen 31. 4. Prinsip-prinsip rekrutmen. Prinsip-prinsip rekrutmen sebagai berikut. A. Mutu karyawan yang akan direkrut harus sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan untuk mendapatkan mutu yang sesuai. B. Jumlah karyawan yang diperlukan harus sesuai dengan job yang tersedia. C. Biaya yang diperlukan diminimalkan. D. Perencanaan dan keputusan-keputusan strategis tentang perekrutan. E. Flexibility. F. Pertimbangan-pertimbangan hukum. 5. Sumber-sumber rekrutmen. A. Sumber internal. B. Sumber eksternal. 6. Teknik rekrutmen. Teknik rekrutmen dilakukan dengan dua cara, yaitu A. Teknik sentralisasi yang dilakukan secara terpusat di kantor pusat organisasi bila karyawan yang akan direkrut berjumlah ribuan dengan kualifikasi jabatan pekerjaan. B. Teknik desentralisasi. Rekrutmen ini memberikan keterangan untuk merekrut pegawai pada unit-unit satuan kerja yang bersangkutan di bidang kegiatannya dan daerahnya secara langsung. 7. Syarat-syarat dalam perekrutan karyawan yaitu A. Surat lamaran kerja dan daftar riwayat hidup. B. Fotokopi ijazah. C. Fotokopi KTP. D. Pas foto. E. Surat keterangan catatan kepolisian. F. Kartu kuning. 8. Kendala-kendala rekrutmen yaitu A. Kebijaksanaan organisasi. B. Kebiasaan pencari tenaga kerja. 9. Proses rekrutmen. Berikut beberapa tahapan prosesnya, yaitu A. Perencanaan rekrutmen. B. Penyusunan strategi rekrutmen. C. Pencarian pelamar-pelamar kerja. D. Penyisihan pelamar-pelamar yang tidak cocok. E. Pembuatan keumpulan pelamar. C. Seleksi pegawai. Seleksi adalah proses pencarian karyawan dengan memilih calon tenaga kerja yang dianggap memenuhi kriteria dengan karakter pekerjaan yang sudah ditetapkan di dalam job description dan job specification. 1. Dasar dan tujuan seleksi. Proses seleksi meliputi kebijaksanaan perubahan pemerintah, job specification yang dibutuhkan, ekonomi rasional, dan etika sosial. B. Tujuan seleksi yaitu 1. Mendapatkan karyawan yang baru yang berpotensi. 2. Memilih karyawan yang disiplin dan jujur. 3. Mendapatkan karyawan yang sesuai dengan job specification. Metode seleksi atau cara seleksi yang umum dilakukan oleh perusahaan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pertama, metode non-ilmiah dan metode ilmiah. Pertama, metode non-ilmiah, yaitu cara seleksi penerimaan karyawan yang dilakukan tidak berdasarkan kriteria atau standar maupun spesifikasi kebutuhan nyata karyawan, tetapi hanya berdasarkan kepada perkiraan pengalaman. Adapun unsur-unsur pertimbangan proses seleksi ini diantaranya: pertama, surat lamaran bermaterai atau tidak. Kedua, ijazah sekolah dan transkrip nilai. Ketiga, surat keterangan pekerjaan dan pengalaman. Keempat, referensi dari pihak-pihak yang dapat dipercaya. 5. Hasil wawancara langsung dengan pelamar kerja. Keenam, penampilan dan keadaan fisik dari pelamar kerja. Yang terakhir ada tulisan dari pelamar kerja. Selanjutnya ada metode ilmiah, yaitu seleksi karyawan berdasarkan jabatan dan kebutuhan nyata dari jabatan yang akan diisi oleh karyawan.
Metode seleksi ini dilakukan dengan cara metode kerja yang jelas dan sistematis, berorientasi kepada prestasi kerja, berorientasi kepada kebutuhan nyata karyawan. Keempat, berdasarkan kepada joint analysis. Kelima, berpedoman kepada undang-undang perburuhan. Selanjutnya ada dua sistem dalam proses seleksi penerimaan karyawan baru, yaitu successive heartless atau disebut juga sistem gugur dan compensatory approach yaitu sistem kompensatory. Yang pertama, sistem gugur adalah sistem seleksi yang dilaksanakan berdasarkan urutan testing. Yang kedua, sistem kompensatory adalah proses seleksi yang dilakukan dengan cara pelamar mengikuti seluruh rangkaian tahapan seleksi atau tes. 4. Langkah-langkah proses seleksi. Langkah-langkah yang biasanya ditempuh dalam proses seleksi yaitu sebagai berikut. A. Penerimaan surat lamaran. Langkah pertama ini merupakan langkah yang penting. Oleh karena itu, kedua belah pihak perlu menempuhnya dengan hati-hati. Organisasi pemakai tenaga kerja menempuh langkah ini guna memperoleh kesan pertama tentang pelamar melalui pengamatan tentang penampilan sikap dan faktor-faktor lain yang dipandang relevan. B. Penyelenggaraan ujian. Berbagai ujian diselenggarakan dan dilaksanakan untuk memperoleh informasi yang objektif dan dengan tingkat akurasi yang tinggi tentang cocok tidaknya pelamar dengan jabatan atau pekerjaan yang akan dipercayakan kepadanya. C. Wawancara. Wawancara sebagai alat seleksi sering dipandang sebagai langkah yang cukup penting. Gunanya paling sering dan paling meluas, wawancara sebagai alat seleksi merupakan pembicaraan formal antara perekrut dengan pelamar. Pada dasarnya, wawancara dilaksanakan dalam bentuk tatap muka antara seseorang pewawancara dengan seorang pelamar. D. Surat-surat referensi. Salah satu langkah yang biasa diambil dalam keseluruhan proses seleksi adalah mengharuskan pelamar melengkapi dokumen lamarannya dengan surat-surat referensi. Surat-surat referensi dimaksudkan untuk melengkapi informasi tentang diri pelamar. E. Evaluasi medis. Tujuan evaluasi medis ini untuk menjamin bahwa pelamar berada pada kondisi fisik yang sehat. Dua cara umum ditempuh dalam proses ini. Pertama, pelamar diminta menampilkan surat keterangan dari dokter. Kedua, melakukan sendiri evaluasi medis dengan mengharuskan pelamar menjalani tes kesehatan menyeluruh di tempat pemeriksaan oleh dokter yang ditunjuk oleh organisasi. F. Wawancara dengan penyelia. Pentingnya keterlibatan para penyelia yang akan menjadi atasan langsung pelamar dalam proses seleksi. Wewenang penyelia untuk memutuskan siapa di antara para pelamar yang diterima dan siapa yang ditolak. G. Keputusan seleksi. Langkah terakhir dalam proses seleksi ialah pengambilan keputusan tentang lamaran yang masuk. Siapapun yang pada akhirnya mengambil keputusan atas lamaran yang diterima, apakah diterima atau ditolak, yang jelas diolah bahwa hal penting mendapatkan perhatian, merupakan tindakan yang etika sekaligus langkah penting dalam menjaga citra positif suatu organisasi apabila para pelamar tidak diterima.